Awang Khairul Huda, ini dia Walter Brizuela dan gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Delta Mania berdiri adalah menjadi salah satu bagian organisasi kepemudaan terbesar di Sidoarjo. Waktu itu yang mendirikan adalah Mas Hasanuddin, Mas Budi Pamulung, Reza Pangabean, Mas Kusnan, Mas Nurwa, dan lain-lain. Mereka mendirikan Yayasan Delta Mania yang nanti menjadi acuan organisasi kesupporteran di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Itu yang keinginan mereka, harapan. Dan mereka menginginkan mendukung segala kegiatan olahraga di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Tidak terkecuali waktu itu Persida. Jauh sebelum ada datangnya GPD. Sebelum datangnya GPD. Bersambut sejarah PON setelah keberhasilan Sidoarjo menjadi venue PON yang berhasil di tahun 2000, kita dikumpulkan beberapa istilah simpatisan yang dulu ikut mengadakan PON. Kita terpanggil untuk mengumpulkan Bapak Bupati kepinginnya Sidoarjo ini punya stadion yang megah, tapi tidak ada punya tim. Satu-satunya jalan waktu itu Persida. Oke, kita jalani Persida. Waktu itu ada tim dari Bali namanya Gelora Dewata. Sudah lanjut putaran kedua, mereka coba home base di Sidoarjo. Bak bersambut kita mendukung. Harapannya nanti ini tidak hanya Sidoarjo tidak hanya jadi tempat transit bagi Gelora Dewata, tapi menjadi permanen di Sidoarjo. Harapan kita itu. Akhirnya ini yang dimanfaatkan oleh Delta Mania untuk membangun supporternya dan memberi dukungan pada Gelora Dewata yang beralih namanya Gelora Delta Sidoarjo, Delta Putra Sidoarjo, kayak gitu. Akhirnya kita beri dukungan, dan waktu itu Delta Mania memang belum total mendukung di GPD karena melihat potensi GPD masih memungkinkan untuk pindah home base. Saya waktu itu dari desa, Mas, salah satu desa di Kecamatan Porong, namanya Anak Sidoarjo, kepingin punya cita-cita, punya tim dan punya supporter yang seperti Persebaya punya boneknya, Arema punya Aremanianya, kepingin kita itu. Akhirnya kita dari Porong, berangkat dari Porong, saya dengan teman-teman di Porong coba ke Sidoarjo. Kita tanya manajemen dari GPD waktu itu, Pak, kita ini dari Porong mau gabung sama teman-teman supporter yang ada di Sidoarjo. Oh ya, ada di sekitaran GOR tempatnya waktu itu. Dikasih tempat oleh pemerintah daerah sekitar, ditempatkan di GOR. Di GOR itu mereka pendataan supporter secara perorangan. Bukan secara kelompok, perorangan. One person. Jadi siapa yang datang, person dibuat KTA, jadi anggota, dapat kaos. Dapat kaos, ya itu. Dan waktu pertandingan itu, GPD, saya melihat kostumnya biru. Biru, dan kita di supporter Delta Mania dikasih putih. Saya dari Porong bingung. Loh,
ini tidak lumrah, kejadian tidak lumrah. Tim yang menggunakan kaos biru dan kita supporternya pakai putih, ini tidak lumrah. Dengan inisiatif bersama-sama teman di Porong, akhirnya kita buat kaos biru. Tetap kaos putih kita ambil, tapi waktu kita beri dukungan, kita pakai kaos biru. Salah satu ada teman kita di Dewan Pendiri Delta Mania coba memperingatkan saya, Mas, sampean tok iki kok gawe aneh-aneh ae. Kabeh putih lho. Ya nggak relevan lah, Mas. Kene time gawe biru, sedangkan sampean gawe kaos kene putih. Yo nandi-nandi AC Milan kaos ireng abang, supporternya ireng abang. Ya kan? Chelsea kaos biru, ya supporternya kaos biru. Nggak ada harga mati sudah. Dukungan supporter harus menyesuaikan timnya, kostumnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati mereka mau menerima, mulailah diawali daerah-daerah yang lain, Balong, Sidoarjo itu sudah mulai membuat kaos merah biru. Habis itu Taman Jenggolo, daerah Pasar Larangan itu juga membuat kaos. Sudah akhirnya tengah kompetisi mau selesai, kaosnya GPD diganti merah. Begitu liga kedepannya kita pakai merah semuanya. Berarti awalnya itu biru. Biru. Datang GPD datang. Biru. Setelah biru baru merah. Saya ingat itu. Habis itu tentang Delta Mania berdiri, waktu itu saya rapat dengan teman-teman semacam perwakilan daerah. Waktu itu masih sedikit kok. Hanya ada Tanggulangin, Sukodono, Krian sudah lama. Waktu itu Sukro yang mewakili. Habis itu Wonoayu, Sidoarjo Kota sebagian. Kita dikumpulkan di situ rapat. Dengan dalih-dalih kita membangun supporter supaya menjadi sinergi dengan tim, itu apa yang harus kita lakukan. Saya melihat condong konsep teman-teman pendiri Delta Mania waktu itu sistemnya arahnya mau ke pusat. Delta Mania akan dibawa kayak sistemnya bonek waktu itu, YSS maupun PFC, terpusat. Saya nggak setuju. Bukan saya berontak, tapi saya nggak setuju. Saya ingin harus ada yang daerah-daerah ini harus terpelihara. Korwil-korwilnya ini harus terpelihara. Rupanya mereka capek menanggapi suatu masukan dari saya. Akhirnya, wis ngene wis. Aku sebagai pendiri, saya kira di pengontrol. Pengurus tak serano awakmu dan kon kudu dadi pengurus. Akhirnya karena satu waktu itu usia muda, ketuanya Asnuri, ketua satunya saya, ketua duanya Sutris, ketua tiga Joko Prayitno atau Alek, itu akhirnya membuat pengurus pelaksana. Pengurus pelaksana langsung dihadapkan pertandingan besar lawan Arema. Yang ini adalah tragedi yang kita tidak boleh hapus tragedi ini. Itu tragedi karena belum mampunya kita mengendalikan karena jumlah kita yang masih sedikit sehingga mudah kita diambang-ambingkan. Alhamdulillah setelah kejadian itu kita mulai berbenah. Jadi orang-orang yang selama ini masih ragu terhadap Delta Mania maupun GPD, keberadaan GPD sudah mulai cinta daerahnya kota Sidoarjo ini mulai muncul. Wah, aku Sidoarjo rek, ini daerahku rek, ini timku rek. Itu sudah mulai terbangun. Di saat itulah momen-momen yang tragedi itu ada hikmah yang tersembunyi. Kita membuat Delta Mania semakin matang. Kita mati-matian membangun Delta Mania dari akar rumput yang paling kecil. Di tingkat dusun, RT, RW, kelurahan sampai total kecamatan. Dan itu suplai untuk nanti membangun suplai tiketingnya supaya lebih terarah dan jelas. Alhamdulillah ini tercounter. Alhamdulillah kita terkumpul, jadi dari supporter-supporter ini mempunyai gagasan-gagasan yang cemerlang.
mulainya kita menghimbau pada Panpel kiranya untuk membangun Delta Mania kita butuh dana operasional. Akhirnya kita dikasih prosentase tiket. Prosentase tiket ini kita kembalikan ke Delta Mania untuk pengembangan dan kesejahteraan Delta Mania. Alhamdulillah berjalan, sempat Deltras hampir terdegradasi. Alhamdulillah kita lolos, kita adakan penyambutan di Juanda. Kita penyambutan di Juanda, kita berhasil dan mulai kita menata Delta Mania dengan GPD. Dengan berselangnya waktu 2002 ya, tepatnya 2002 ini masih belum Deltras ya, masih GPD mendekati 2003 atau 2004, saya lupa waktu itu. Ini GPD, Deltras. Ini memang kenapa saya waktu itu sama teman-teman ada indikasi kita Delta Mania ini akan dibuat alat untuk kepentingan pemilik GPD. Jadi kita dibuat alat, ya apa carane GPD kita Mas Darjo kan kudu ngene. Akhirnya benak kita, GPD ini harus dibeli. Supaya tidak kita jadi ancaman, sewaktu-waktu kita diancam, tim ini akan pindah. Tim ini harus dibeli. Saya berkoordinasi dengan bapak-bapak di Pemkab, khususnya Haji Saiful, meminta untuk kiranya Deltras GPD ini dibeli sama Pemda. Alhamdulillah disetujui. Tapi tugas kita suruh buat polling masyarakat. Kita membuat, setuju nggak kalau GPD ini dibeli sama pemerintah kabupaten? Kita buat polling itu. Alhamdulillah 99% pollingnya mendukung semuanya. Traumatis tentang kejadian tragedi Arema sudah dilalui oleh Mas Sidarjo dan dia melihat ini lembaran baru yang harus dibangkitkan. Akhirnya dengan doa dan kemauan masyarakat Sidarjo khususnya Delta Mania, klub ini resmi terbeli oleh Pemda dan namanya harus berubah. Kita dikasih sama pemerintah kabupaten apa sing apik namanya. Salah satu yang kita usulkan adalah Delta Putra Sidoarjo. Akhirnya disetujui dan sampai sekarang. Dengan berjalan waktu prestasi GPD turun naik. Kadang bagus, kadang enggak. Awal-awal Deltras kita prestasi timnya sudah bisa dikatakan menjanjikan. Cuma butuh waktu karena persaingan liga waktu itu masih didominasi tim-tim tradisional, tim-tim lama. Karena Deltras waktu itu ada tim baru, dengan manajemen baru, dengan pengalaman baru, dengan supporter yang baru. Tapi Delta Mania alhamdulillah setiap kegiatan Deltras selalu dilibatkan Delta Mania. Saya sampai sekarang memberi apresiasi yang tinggi. Salah satu saya bahagia pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan istilahnya itu kesempatan untuk kita beraspirasi dalam kegiatan apapun, termasuk tentang ya apa enak Deltras ini, gimana langkahnya Deltras, gimana memajukan Delta Mania, pemberdayaan Delta Mania. Alhamdulillah mereka berjalan sinergi sama kita. Itu tentang sejarah Delta Mania. Terus apa yang dengar-dengar kan memang awal namanya kan pakai seragam putih, terus akhirnya merah itu kenapa kok pertama putih dan akhirnya gelem abang kabeh? Ya karena waktu itu pendiri, ya itu pertentangan waktu itu dengan saya, teman-teman dari Porong, menghendaki kita menyamakan sama warna biru, karena waktu itu kita menyesuaikan. Cuma sebelum kompetisi selesai, warna biru itu diganti merah. Akhirnya semuanya jadi merah.
Jadi kaos putih ini akhirnya nggak terpakai, hanya dibuat ya dolen nopo gitu ya. Jadi akhirnya dengan sendirinya kaosnya merah dan tak bisa ditolak karena sudah kehendak semua masyarakat, khususnya masyarakat bola Delta Mania, karena menghendaki warna itu yang paling ideal sesuai warna tim GPD waktu itu. Kiat ya. Kalau kita bicara kiat untuk membangun Delta Mania sampai menjadi besar dan stadion penuh itu pertama nggak lepas dari prestasi tim. Prestasi tim ini sangat penting. Waktu itu zaman saya prestasi tim luar biasa. Kita bisa mengalahkan Persebaya, Arema, bisa mengalahkan tim-tim besar lah kita bisa kalahkan, kita lalui. Dan itu yang membuat orang terkaget itu loh. Oh ada tim baru, tim kuat dari kota kecil Sidoarjo yang bisa dibanggakan dengan prestasi yang menanjak, pasti diikuti dengan supporter. Maunya tiap desa ini mereka menutup telinga terhadap prestasi GPD atau Deltras waktu itu. Tapi cepat atau lambat mereka dari teman ke teman ikut pengaruh atau pengaruh yang bagus dari mereka akhirnya mereka mulai belajar untuk mendukung GPD maupun Deltras waktu itu. Khususnya mereka mulai membuat kaos. Jadi kaos ini kita bebaskan untuk mereka berkreativitas modelnya gimana. Karena kita memberi arahan pada mereka, Korwil itu kalau bisa dibedakan dari desain kaos. Jadi tiap Korwil, jadi gini Mas, suatu kecamatan ini dari beberapa desa. Tiap desa ini desainnya beda-beda. Dan kita tahu dari situ, oh ini arek Blegu, iki arek Sawaan, iki arek Krian, iki arek Waru, iki arek Buduran, iki arek Sidoarjo Kota. Jadi sampai rananya sudah di tingkat dusun kita tahu. Jadi itu yang begitu ada kejadian, ada yang musibah, kita lihat dari kaos mereka. Oh kaos iki, kita panggil koordinator, anak buahmu Tibo, ini. Datanglah mereka. Akhirnya itu semakin membuat koordinasi kita cepat. Di samping itu kontak person. Kita waktu itu dari telepon itu kita telepon satu-satu. Tidak seperti sekarang tinggal WA aja enak ya. Dulu telepon satu-satu. Bahkan pernah Sutris atau Pram pernah cerita, saya pernah cerita bahwa itu ada yang itu nomor teleponnya Tonggo nih. Ya siapa lagi perjuangan? Ya tolong Bu disampaikan nggih Bu. Ini anak yang ngasih nomor ini Bapak bisa ada rapat. Oh gak ngerti aku leh. Ya tolonglah Bu. Iya wes kok ketemu arek tak sampekno. Iya, kadang nggak disampaikan. Pas anaknya main kita kasih info. Iki Mas ganti nomor iki ae. Jadi benar-benar kita merintis ada desain baru Delta Mania kita datangi. Arek endi Mas? Ada nomor telepon nih Mas. Nah, itu kita ngerintis di bawah. Nah, semenjak ada beberapa kaos ini desain yang berbeda-beda, kita mulai kita atur secara administrasi. Kita mulai atur administrasinya, data-datanya, nomor teleponnya. Akhirnya kita kelompokkan per kecamatan, per sub kecamatan. Kita sub kecamatan. Akhirnya nanti kita tidak nelpon per desa lagi. Kita telepon koordinator per kecamatan. Kita ajak rapat masalah tur, masalah sistem tiketing, masalah kreativitas. Kita di sekretariatan kumpulnya di situ. Nah ini perlu diketahui, Delta Mania waktu itu bukan kayak sekarang yang sudah punya sekretariat yang lumayan lah. Dulu sempat kita nggak punya sekretariatan. Kita rapat dari warung ke sana ke sini, di tempat yang kotor, tempat yang buruk, kadang bersih.
Yang kita stabil waktu itu di Wartel Rizki. Wartel Rizki itu. Alhamdulillah Wartel Rizki memberikan fasilitas untuk kita bisa rapat di depan tokonya. Itu. Terus Mas Fauzi terakhir di kepengurusan itu mulai tahun berapa? Sampai Mas Fauzi vakum itu di sekitar tahun berapa? Saya itu 2 tahun ya. Jadi sebenarnya ketuanya itu Asnuri. Asnuri ada halangan saya gantikan. Cuma saya enggak pakai jabatan ketua umum, tapi saya tetap ketua 1 saya tanggalkan. Dan itu sampai saya sekitar 2 tahun saya jadi ketua 2-nya Sutris. Saya berkolaborasi dengan Sutris sama Alex sama teman-teman yang lain sampai 2003 saya sudah jadi ketua. Sekitar ada Mas Isdianto yang menggantikan saya, Mas Isdianto, dan saya dimasukkan di pengurusan tetap menjadikan ketua 1 lagi, Mas Isdianto ketua umum. Setelah Mas Isdianto Mas Sutris menggantikan Mas Isdianto. Sutris menjadi ketua yang ketiga. Ketua ketiga setelah Mas Sutris, saya tetap jadi ketua 1. Saya masih hobi di ketua 1. Enggak pernah digoyang saya. Tetap siapapun ketuanya saya tetap jadi ketua 1. Ketua 1 atau ada ketua lagi itu maksudnya gimana? Jadi gini, di Delta Mania itu ada ketua umum. Ketua umum pengambil keputusan. Wakilnya ada 4. Wakilnya ini namanya istilahnya ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah itu. Nah setelah Mas Sutris mangkat, habis itu almarhum Buncis yang jadi ketua. Itu udah lama. Saya waktu itu didudukan menjadi penasehat pengurus. Terakhir sampai 2007 terakhir, dengan prestasinya Deltras yang turun naik, saya juga ada urusan pribadi, kepentingan pribadi, saya juga harus hijrah ke kota lain. Saya mundurkan diri, saya tidak bisa aktif lagi di Delta Mania, tapi tetap bisa koordinasi sama teman-teman di Delta Mania. Ini setelah Mas Fauzi vakum, kondisi tim semakin menurun. Terus perasaan Mas Fauzi yang pada waktu itu apa? Sehingga mulai saat itu Mas Fauzi yang pernah ada di pengurusan di era kejayaan itu ada. Kemudian Mas Fauzi vakum, terus kondisi tim semakin terburuk sampai terakhir tahun 2019 seperti itu. Ini Mas Fauzi yang terlibat langsung, pernah membidani Delta Mania dan sempat juga bagian dari yang mengupayakan bergantinya nama dari BPD ke Deltras. Itu perasaannya seperti apa melihat tim yang pada saat itu semakin terpuruk sampai tahun 2019 kemarin? Jadi gini, waktu saya jadi ketua, serta-merta Deltras tidak stabil. Mulai GPD sampai Deltras, prestasi timnya juga nggak stabil. Satu musim bagus, satu musim berikutnya turun. Musim berikutnya naik lagi, turun lagi. Jadi tidak stabil prestasi Deltras, tidak serta-merta stabil. Nah, begitu saya mundur, ada mungkin ya, yang perlu kita bicara jujur ya. Apa menyebabkan Deltras mundur prestasinya? Karena waktu zaman kita dulu, komunikasi sinergi pengurus tim, manajemen tim sama Delta Mania terbangun bagus. Dan ini kita terhargai karena kita menuntut prestasi. Hanya itu, prestasi. Prestasi yang hakiki, stabil, demi nama besar kota Sidoarjo. Itu aja.
Tapi dengan perjalanan dan realitanya tidak serta stabil. Tapi komunikasi kita bangun terus. Kita kritisi manajemen klub supaya Deltras ini prestasinya stabil. Terus kita kritisi sampai titik nadir tahun 2007 akhir-akhir Deltras di Liga ISL, tapi sudah mulai ada pergeseran manajemen. Ini semakin kita jauh dari manajemen. Saya nggak tahu ini yang menjauh dari manajemen klub ini, klub yang berusaha menjauh, atau komunikasi teman-teman Delta Mania tidak diaspirasi oleh mereka atau tidak dianggap oleh mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak berani menyalahkan siapapun karena ini situasi dan kondisinya dari tahun ke tahun berbeda-beda. Saya melihatnya itu berbeda-beda. Saya terima kasih pada pengurus-pengurus Delta Mania mulai tahun 2008, 2007, 2008 itu di saat krisis-krisisnya situasi Delta Mania krisis, pemaham keselarasan pemikiran antara Delta Mania dan manajemen sudah bergeser. Ini tantangan yang dihadapi teman-teman pengurus waktu itu sangat berat. Saya mengakui berat sekali. Saya teraspirasi dan saya memberikan apresiasi yang tinggi pada pengurus-pengurus yang waktu itu seperti Mas Yoyo, sekjennya, habis itu Mas Bakiro sebagai ketuanya. Mereka berdiri, bertanggung jawab, membangun totalitas untuk membangkitkan lagi panji-panji Delta Mania seiring dengan prestasinya Deltras yang semakin menurun, tambah menurun. Nah, ini tantangan. Mungkin seumpama saya waktu itu di masa itu pasti saya kesulitan. Karena era saya era ngerintis, bukan era merawat. Memang ngerintis sama merawat ini lebih berat merawat. Ngerintis ini membangun baru, pondasi baru, itu aja. Tapi merawat ini butuh pemikiran, butuh keselarasan, butuh kesabaran, yang nggak semudah orang membalikan tangan. Jadi era merintis dan era merawat suatu organisasi itu tidak mudah. Eranya tidak mudah. Lebih berat era merawat. Karena merawat ini kondisi setiap organisasi ini naik turun. Apalagi supporter pasti menurun karena lihat prestasi timnya juga. Timnya lagi bagus, supporternya pasti banyak. Tim lagi buruk, supporternya makin dikit. Ya kita pandai-pandai merawat dan berkonsolidasi dengan daerah-daerah ini harus tetap terbangun. Dan jangan lupa, organisasi supporter dibilang berhasil bukan dilihat dari banyaknya supporter, tapi gimana menciptakan komunikasi antar lini di daerah, mulai tingkat terbawah sampai tingkat atas. Itu merawat itu yang harus kita jaga, eksistensi dan komunikasikan harus terus dilaksanakan. Bukan hanya lihat dari jumlahnya berapa ribu supporter, bukan. Tapi itu nanti akan dengan sendirinya, nanti kalau prestasi tim bagus lagi, mereka akan semakin besar lagi. Mereka akan menyatu lagi, akan membangun lagi. Kita hanya bisa mengkondisikan. Kalau banyak kayak gini, kalau nggak ada segini, kalau sedikit kayak gini. Disitulah pinter-pinter koordinator supporter. Itu. Harus. Jadi manajemen organisasi supporter adalah alat
utama adalah komunikasi di arus bawah. Ini utama, modal utama yang tidak bisa ditolak. Ya, tak garis bawahi. Modal utama yang tidak bisa ditolak. Menjaga eksistensi, menjaga arus bawah di wilayah Korwil, koordinator desa, dusun, kecamatan, sekarang ada komunitas harus kita jaga semuanya. Mungkin era saya dulu sistemnya Korwil, Kordes, Korcam. Mungkin sekarang ada tambahan, ada komunitas. Ini hanya masalah pengembangan aja. Dan itu saling melengkapi, cuma beda istilah aja. Dan itu sangat bagus, sama-sama bagusnya. Dan kita nggak bisa menolak pengembangan. Pengembangan itu bagus selama itu baik dan membangun supporter dan bermanfaat bagi timnya. Khususnya Deltras. Terus hal yang membanggakan Delta Mania Mas Oji, yang pernah semua prestasi yang membanggakan buat Delta Mania itu apa? Satu, waktu saya itu zaman Piala Dunia 2008 ya di Perancis. Alhamdulillah Delta Mania dikontrak gerai istilahnya gerai makanan cepat saji, dikontrak menjadi iklan. Gerai cepat saji ini menjadi iklan salah satu iklan resmi Piala Dunia. Alhamdulillah Sidoarjo ini gerainya mereka dengan Stadion Gelora Delta dekat. Akhirnya terpilihlah Delta Mania menjadi salah satu iklan yang paling cocok membintangi iklan itu. Bayangkan kita di kuota 1.000 supporter untuk jadi bintang iklan. Tapi bludaknya sampai kita mengkondisikan 1.500 untuk pemerataan dan keinginan yang besar dari masyarakat Sidoarjo khususnya Delta Mania ini berbondong-bondong jadi bintang iklan di salah satu produk makanan cepat saji ini. Begitu antusias. Kita terpaksa mengakomodir dengan langkah keadilan. Ini yang pertama prestasinya. Yang kedua prestasi waktu itu zaman ketuanya Mas Isdianto. Kita waktu itu saya ingat kita memang kalah Piala Gubernur. Di final kita kalah sama Persela Lamongan waktu itu. Saya ingat finalnya di Stadion Tambak Sari. Kita kalah 2-1. Cuma supporter terbaik Jawa Timur waktu itu kita yang menjuarai. Karena tingkat penilaian mereka yang dinilai tidak hanya kreativitas. Mungkin semua supporter pasti akan berlomba-lomba menjadi supporter yang paling kreatif. Itu tidak salah. Itu dinamika wajar untuk sebuah organisasi supporter, untuk sebuah supporter. Untuk menjadi supporter yang kreatif. Tapi penilaian yang jangan pernah lupakan. Gimana menghadapi situasi tim yang kalah, supporter tetap tenang, tidak memberontak dan tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Ini yang salah satu penilaian waktu itu Delta Mania, penilaian yang paling menjadi nilai plus tersendiri dari panitia Piala Gubernur waktu itu. Dengan posisi Deltras kalah, GPD kalah waktu itu, tapi supporter Delta Mania tetap tenang, tetap menyanyi, tetap memberi dukungan pada pemainnya, menghargai kerja keras tim waktu itu walaupun kalah. Jadi sulit untuk kita berjiwa besar jadi supporter menghadapi tim kita di saat kalah. Delta Mania itu sudah teruji sekali. Delta Mania itu supporter yang paling sabar menurut saya. Kadang timnya ini sering kalah ya. Kalah di rumah itu dilok-elokno koncone, tonggone ya. Oh, tim kalahnya didukung. Mereka tidak pernah menangis, jadi mereka tidak pernah malu. Gak ngurus, yang penting abang, yang penting Delta Mania, yang penting Deltras. Saya itu pernah berbesmili ya, terharu ketika anak kecil ini pulang SD ya. Saya tidak tahu anak ini rumahnya di mana, saya tidak tahu.
Perkiraan Jati Sidoarjo. Aneh pulang SD ganti di gor pakai kaos Delta Mania. Lusuh kaosnya. Dia ngumpulkan uang receh-recehan, dikumpulkan. Saya tanya, buat apa dek? Ini uang saya kumpulkan seminggu buat nonton Deltras. Bayangkan uang jajannya dikorbankan hanya untuk beli tiket, untuk lihat Deltras supaya menang. Bayangkan. Dan dia beli tiket dengan seharga 10.000. Dia punya KTA dapat diskon. Dan pertandingan itu Deltras alhamdulillah kalah. Saya tidak membayangkan gimana sedihnya anak itu. Saya meratapi diri saya sendiri menjadi ketua supporter tidak becus, tidak bisa memberikan harapan yang indah untuk anak ini di masa remajanya. Gagalnya saya menjadi ketua, tidak bisa menjadikan anak ini bangga terhadap timnya yang selalu menang, waktu itu kalah. Dengan hasil uang recehan, menyisihkan uang jajannya. Ini saya sampai terharu sampai sehari saya tidak mau keluar kamar. Saya merasa berdosa sama anak ini. Kalau saya dikatakan dihujat teman kampung, teman sekolah, saya nggak peduli. Deltras kalah, nggak masalah Deltras kalah. Yang penting saya punya kebanggaan. Kalah menang proses. Kita siap tim kita bagus, tapi kita harus juga siap tim kita jelek. Masa pasti berubah. Ada masa jayanya, ada masa kelamnya, dan kita harus syukuri itu. Dan supporter Delta Mania adalah supporter yang selalu bersyukur. Tidak pernah menuntut lebih dari apa yang mereka ketahui. Oh, Deltras lagi terpuruk, tidak ada dana. Dengan prestasi yang segitu, alhamdulillah tidak degradasi. Degradasi, ya memang waya degradasi. Munggah maneng, alhamdulillah munggah maneng. 8 besar koyok juara liga. Deltras pernah lolos 8 besar, ngalah-ngalahi juara liga. Bayangkan. Itu prestasi yang dibanggakan satu-satunya itu. Lolos 8 besar. Terus kita jangan ngomong prestasi niru tim lain juara liga, runner up. Terus kita lolos 8 besar itu sudah merasakan euforianya kayak juara. Begitu menghargainya teman-teman Delta Mania agar terhadap prestasi Deltras ini. Apapun keadaannya tetap didukung. Walaupun kondisi manajemen nggak sehat, pemain digaji telat, tapi tetap mereka tetap berdukungan. Kesetiaan Delta Mania sama Deltras, saya melihat sampai detik ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun isunya Deltras ini akan hilang atau dihilangkan lah istilahnya. Tapi teman-teman Delta Mania melalui teman-teman Yoyok CS berusaha membangkitkan Deltras lagi. Ini saya beri aspirasi yang nilai yang luar biasa pada beliau-beliau ini. Mungkin saya belum tentu di zaman itu bisa melakukannya itu. Saya menghargai beliau karena kemampuannya beliau untuk tetap memberikan modal semangat untuk sebuah kebanggaan dari teman-teman Delta Mania di kota Sidoarjo. Era saya beda. Era saya tidak ada HP, nggak ada istilah multimedia ya, media sosial ya, medsos ya. Nggak ada zaman saya. Jadi kritikan itu satu arah, pengurus yang melakukan pengkritikan dan masukan dari koordinator. Kita kumpulkan jadi satu, semacam petisi, kita buat sebuah petisi, kita bisa kasih solusi, kita lakukan solusi, langsung kita buat solusi. Kalau itu menyangkut tim, kita coba solusikan, kita rembukan, kita bangun komunikasi dengan manajemen tim, lewat surat maupun komunikasi secara langsung. Tapi era sekarang, medsos, ini sangat sulit. Dimanapun, siapapun
tanpa jadi koordinator pun dia bisa mengkritisi. Disinilah letak kesulitannya, letak sulitnya menjadi pengurus supporter sekarang. Karena medsos ini seantero dunia, tidak hanya Indonesia, siapapun bisa membaca, siapapun bisa melakukan, siapapun bisa menghujat, siapapun bisa mengasihi masukan yang baik atau tidak, kan itu. Tapi kita harus menyediakan sarana untuk mereka. Semacam kita membuat grup untuk mereka, grup WhatsApp, Facebook, habis itu pokoknya semacam itulah. Kita komunikasikan, kita arahkan supaya masukan mereka tertampung dengan baik gitu. Walaupun itu pun sulit karena manajemen klub langsung bisa membaca sebelum kita sortir. Ini sulitnya di situ. Manajemen bisa langsung membaca apa menjadi keluhan teman-teman. Nah, yang ditakutkan keluhannya ini keluhan yang frontal, yang keras, yang membuat ketersinggungan di pihak manajemen. Yang ini harus kita redam, tugas kita meredam. Meredam gini, kita kasihkan komunikasi yang baik pada di arus bawah, kita komunikasikan di tingkat manajemen lebih dingin supaya tidak ada pihak yang tersinggung. Makanya saya melihat eranya sekarang itu sulit supporter karena semenjak ada medsos ini sulit sekali dan itu butuh pemahaman, pengontrol yang baik dari teman-teman anggota. Ya, kalau arahnya kepingin reuni, kepingin nonton Deltras, kapanpun di hati saya ada, kapanpun. Tapi harus ke Sidoarjo, ini yang mungkin tidak bisa kita lakukan setiap pertandingan. Mungkin ada 1-2 pertandingan yang mungkin pas kita ada waktu kepingin sowan ke Sidoarjo. Pertama nonton Deltras bertanding di sana di Sidoarjo, di Gelora Delta. Kedua silaturahmi sama teman-teman Delta Mania di sana. Gimanapun mereka adalah saudara-saudara kita yang sekarang ini kiprahnya lebih eksis dibandingkan kita. Kita sebagai yang orang-orang lama, ya kita harus menghargai kreativitas yang mereka bangun sekarang. Ya kita tinggal melihat dan mengarahkan yang baik, monggo, teruskan yang nggak baik, tinggal kita mengingatkan. Batasan itu aja. Kalau keinginan kita nonton di Gelora Delta, waktu Deltras main, pasti setiap orang-orang lama di Delta Mania pasti ada keinginan. Tergantung kondisi waktu, situasi, ada nggak waktu untuk nonton, itu aja. Deltras terakhir kembali, semangat baru lagi, lembaran baru. Kita harus belajar dari situasi yang sudah-sudah. Kita harus pelajari di masa Deltras tidur apa yang menyebabkan. Jangan sampai kita terperosok kedua kalinya. Itu yang harus kita jaga eksistensinya Deltras. Delta Mania itu adalah penjaga. Deltras tanpa penjaga tidak akan menjadi Deltras. Karena Delta Mania menjaga tim dengan kesetiaan loyal tanpa henti. Jadi untuk Delta Mania merawat Deltras, menjaga komitmennya dia kepada Deltras, itu yang pertama. Kedua, membangun komunikasi. Saya berulang-ulang, membangun komunikasi harus tetap terjalin mulai di tingkat bawah sampai di tingkat pusat. Ini yang harus kita bangun. Suatu saat kalau Deltras kembali pada prestasi yang sesungguhnya, kita harus siap untuk menuntut prestasi Deltras dengan keadaan ini. Kita harus sabar. Deltras bangkit lagi itu sudah harus yang kita syukuri, harus kita rayakan, tapi dengan tidak perlu bereforia yang berlebihan, tapi dengan dasar kedewasaan. Deltras bangkit, mari kita besarkan nama Deltras, kita bangun Deltras, kita jaga Deltras, kita dukung Deltras sampai dimanapun. Ya mungkin kesulitan kita di masa pandemi ini kita nggak bisa
menghimpun, memberi dukungan secara langsung. Walaupun itu kan kita masih bisa streaming ya, semoga setiap tim ini menyediakan fasilitas streaming ya, supaya teman-teman Delta Mania di rumah ini masih bisa menyaksikan timnya bermain. Jadi gini, yayasan waktu itu yang pertama-tama itu hanya menjadi pendiri orang yang pertama mendirikan. Yang kedua dia mengawasi dan dia berhak membentuk kepengurusan baru, kepanjangan tangan dia. Dan zaman saya itu namanya ada istilah ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksananya ini ketuanya namanya ketua umum. Waktu itu Asnuri. Saya ketua 1, Sutris ketua 2, Joko Prayitno Kerembung ini jadi ketua 3. Jadi tugas dari Dewan Pendiri ini mendirikan, menasehati, mengontrol. Ada yang nggak benar, dienggokno ke jalurnya semestinya itu tugasnya. Cuma aktivitas mereka di setiap pertandingan tidak selalu hadir gitu loh. Ada beberapa yang setiap pertandingan itu hadir seperti Mas Iwan Sumantri, Mas Nurwa, Budi Pamulung. Mas Hasan jarang. Ya waktu GPD setiap pertandingan hadir. Cuma era Deltras jarang hadir. Reza Pangabean juga jarang hadir. Tapi yang saya tahu Dewan Pendiri waktu itu yang sering hadir itu Budi Pamulung, Iwan Sumantri, sama Nurwa. Alhamdulillah mereka sangat mendukung ya aktivitas kita, walaupun dari historinya mereka pernah berlawanan pemikiran tentang masalah kaos putih sama biru, tapi mereka akhirnya ngikut karena tuntutan yang lebih banyak, tuntutan supporter yang lebih banyak menghendaki kaos tim disesuaikan, kaos supporter disesuaikan kaos tim, dia nggak bisa apa-apa dan dia harus ngikut. Mereka memahami kreativitas supporter itu yang terbaik dan itu harus diapresiasikan yang tinggi gitu loh. Jadi gitu. 2007 saya vakum. Alasan pribadi keluarga. Saya domisili sudah tidak di Porong, tapi pindah di kota Bangil. Kerjaan saya di Bangil, rumah saya di Bangil, istri saya di Bangil. Saya korban Lapindo, korban secara ekonomi, bukan secara bangunan tenggelam tidak, tapi secara ekonomi saya harus hijrah. Saya memaksakan diri hijrah dengan tetesan air mata, saya tinggalkan tanah kelahiran saya, harus pindah ke kota Bangil. Waduh, ya, itu nggak bisa dibohongi ya. Rasa sentimental, rasa sedih, rasa kenangan yang ada di Porong, khususnya di Delta Mania, Deltras, sampai kapanpun ada di hati saya. Apalagi pas lewat kita ke Sidarjo, seolah-olah memori ini mengingatkan kembali ke masa-masa waktu itu, masa-masa perjuangan, masa-masa ngerintis, masa-masa terpuruk Deltras maupun Delta Mania, masa-masa prestasinya Deltras bagus, masa-masa Delta Mania yang membumi semakin besar. Itu selalu ada di benak saya kapanpun. Karena itu tidak bisa hilang. Histori dan memori nggak akan pernah hilang. Karena kita menjadi pelaku yang utama di situ. Saya hanya berharap dengan bangkitnya Deltras nanti, semoga ini menjadi momentum kedua, momentum kebangkitan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo, khususnya Delta Mania, mulai menyatukan visi misi, menyatukan kebersamaan untuk mendukung Deltras. Ayolah, berbondong-bondong dari daerah manapun, di sudut manapun kamu hidup, di kota Sidoarjo, daerah manapun, bergabung dan dukunglah Deltras dengan sepenuh hati.
Karena itu adalah raihan prestasi dan semangat anak Sidarjo menyatukan hatinya untuk ke Sidarjo di saat itulah. Memang aku pingin nih Mas, suatu saat aku nggak menghayal loh, aku berharap ke luar negeri yo. Suatu saat BE Deltras iki maupun Delta Mane duwe museum, iku bakal tak sumbang loh. Mencar Mas, mencar. Tergantung ownernya waktu itu. Waktu GPD sing megang ya Haji Mislan sekeluarga. Waktu zamannya Pemda, iku nggak tahu ditaruh di Pemda atau di rumahnya pengurus, saya nggak tahu. Itu nanti Mas, kalau eranya nanti itu, eranya kita sudah besar, itu akan terkumpul dengan sendirinya nanti. Panggilan hati untuk menyumbangkan itu pasti ada. Aku dua iki, Sumbangno. Ini Mas Wawan, kalau di luar negeri itu setiap tim punya stadion sendiri. Apapun menyangkut historinya dia, piala, jersey maupun apapun yang kelengkapan dia yang menyangkut sejarah, dia simpul-simpulnya dia taruh di stadion itu. Mulai tahun berapapun ada. Karena kita stadion bukan punya kita sendiri, minimal kita siasati di mes. Semoga mesnya Deltras nggak pindah-pindah dan milik sendiri, bukan nyewa, bukan pemberian. Itu diabadikan di situ, ditaruh situ. Jangan sampai anak-anaknya sampai meniku lali Deltras iku tim opo, ya kan? Jadi karo eranya adik-adikmu, anak-anakmu meneh karo. Dan arek-arek iku sing kudu diselamatkan supaya mereka tidak buta sejarah. Oh, bapakmu le dukung iki. Ono tim jenenge Deltras. Bapakmu ben ngene-ngene. Kon sing dukung iki. Kon salawase kudu dukung tim iki. Itu nanti akan ngikuti arus. Karena ya apa Mas yo, di Indonesia ini kultur turun temurun itu masih kuat Mas. Bapaknya dukung iki, sana naik, bapakku ben dukung iki, mbakku ben dukung iki. Orang Indonesia punya kultur itu. Saya berharap nanti anak-anak sampean putu sampean tetap dukung Deltras. Sampai kiamat Deltras itu tenggelamnya ya. Iya Mas, nggak hanya sampean, zamanku juga gitu kok, semuanya. Jadi semuanya Mas, jadi untuk mendukung Deltras itu butuh kesabaran, tantangan. Wis cobane akeh. Budal tuh stadion selamat itu alhamdulillah. Iku pun guru tentu menang. Guru tentu menang. Mulai sik diteni, disawati, sik dilokno time kalah. Ya apa gak sabar seperti Delta Mania iku. Budal itu taruhane nyawa Mas. Tutup stadion guru tentu menang. Mulai sik disawati. Tutup Mas sik dilokno. Bayang lo, double kesabaran Delta Mania iku Mas. Gak BE wong gak siap mental, gak akan jadi supporter Delta Mania Mas. Loh iya aku ngalami. BE wong gak siap mental, gak akan mau jadi supporter Delta Mania. Wis time gak jelas, kadang menang kadang enggak. Budal mulai ini taruhane nyawa. Loh iya Mas, taruhane nyawa. Gorong dibuli nang ngalor ngidul, ya resiko. Resiko ya apa? Perjuangannya penuh resiko. Ya siku lah. Segunane supporter itu nggak melulu yang mesti sempurna ya. Mesti cobaane mesti ono ae. Pasti tim-tim liya ngrasakno koyo aku eling kok. Aku ben tegang-tegang nonton Deltras ngamuk kok. Kon nonton bal-bal gak gelem nyanyi kon. Nonton wayang, Cik. Oh iya wis janji aku. Nyanyi saiki wis. Yo. Lho iya. Oh, supporter gak gelem nyanyi. Nyanyi wis saiki nyanyi sumpah. Aku nonton service, iya nyanyi yo. Aku kan nonton bal-balan blas. Enak kon sing nonton kali kon. Enak kon sing nonton. Aku iki ngadep arek kan nonton pertandingane. Goleke apa karo? Iya wis, yo dirijen wis. Enak kon iso nonton bal-balan, aku gak iso aku. Iya dirijen. Ya memang di saat pertandingan itu peran utama memang dirijen. Dirijen itu bisa mengendalikan massa untuk baik dan tidak, itu kunci di dirijen. Dan sampai sekarang saya belum tahu dirijen terbaik itu siapa, enggak tahu saya. Klasifikasinya dirijen yang baik itu gimana, saya enggak tahu. Karena
Dirijen ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau mereka bisa dianggap karismatik, otomatis perbuatannya pun harus bisa jadi contoh. Tapi saya melihat Dirijen di Indonesia belum bisa jadi contoh semuanya. Belum loh Mas ya, belum. Bukan tidak mungkin, mungkin tapi belum. Bahasa-bahasa provokatif masih ada di antara Dirijen itu. Masih ada. Makanya saya bilang di Indonesia Dirijen terbaiknya siapa enggak tahu saya. Saya nggak berani bilang si ini, si Bulan, si ini, saya nggak berani. Karena mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tiap daerah. Sesuai kultur dan dukungannya mereka. Karena masyarakat supporter pun tiap daerah juga beda. Lamongan, kulturnya ya apa, Sidoarjo ya apa, Surabaya ya apa, Malang ya apa, Solo ya apa, Jogja ya apa, Semarang ya apa. Mereka punya kultur. Coba lihat dari cara nyanyinya, mereka udah beda. Sudah beda. Nilai tantangan lirik dari lirik, walaupun lagunya nadanya sama, kata-katanya sama, nadanya sudah ada beda, kulturnya, ocehannya udah beda. Yaitu khas nilai khasnya sebuah supporter itu di situ. Makanya kalau kita menjiwai apa sih supporter itu? Kenapa kita jadi supporter? Buat apa kita jadi supporter? Apa manfaatnya jadi supporter? Supporter itu nilai kebanggaan yang kita salurkan sama-sama satu visi sama kita. Dan itu tantangannya kita harus bisa menahan emosi dan ngontrol emosi. Kalau tim kita menang, terkontrol dengan sendirinya. Tapi kalah, itu adalah hal yang paling berat dihadapi sebuah supporter. Apalagi di kandang. Itu tantangannya luar biasa. Dan ditemani alhamdulillah wis pengalaman ngalami ngono. Supporter akeh kalah. Ya Allah, kalah maneh Gusti Allah. Dilokno wong maneh ya Allah. Iya Mas. Bek menang, alhamdulillah. Minimal kok kana sing bully. Dungaren api Deltras, alhamdulillah. Seiku. Bek wis kanthi kali ya ora kandeng kalah. Kegulan ni 90 pisal aduh lain. Mulai nang warung wis siap. Lemes sawon, kalah timmu. Bayang loh. Berat tadi supporter Delta Mane berat, tantangannya berat wis. Budal taruhan nyawa, mulai taruhan nyawa, gurung imbune dilokno ngalor kidul. Wah berat. Budal dibentongi anu. Ya tantangan ya apa? Aku ben nang porong ya ngono padha. Sempurna. Sampai hari ini sama. Sampai arek porong ben arek bringin ana sing mati. Wong tuwe nangis sih lho gak iso metu air matae. Bayangno, wong gak duwe iki. Anak kula kalih Mas, nggih Bu. Sing wedok sampun digawa bojone. Urip kula sehari-hari ini kalih yuga niki kula. Sakniki pejah Mas, gara-gara bal-balan. Bebane apa kalau kita supporterin aku lho. Gara-gara bal-balan. Supaya aku gak nonton bal-balan gak mungkin mati, istilah kasarane kok ngono. Cuk, serem gak? Ya apa suka duka dari pengurus bal-bal supporter ku luar biasa. Kok Sutris, yo Sutris iki duit tambah aku luar biasa. Di saat pas susah-susah, pas pertandingan kon kontrol nararek Ji, urusan sing mati tukaran aku sing anu kon fokus nang stadion. Tan njaba stadion aku. Kon wis fokus iku wae. Iku guduk ranamu wis. Istilahnya kan aku mah ngomong, aku iki mentale waktu iku si anak mama ngono. Basiku duduk preman, basiku supporter iki arek oman. Sing gak seneng tawur-tawur. Tapi Sutris duwe pengalaman iku. Wis kon urusan stadion, Dik. Arek-arek aja sampe tawur nang stadion. Nang njaba ana sawatan, iku tanggung jawabku. Iku. Bagi tugas. Heeh. Kadang-kadang waktu ligina piro sing wake-wakene kon sektor 8 Ji. Aku sektor piro? 16 apa piro? 15 apa? Iya, pojok piro? Iya sing anu lho, obor.
10-9 ya. Iki aku nang kono, Cik. Bagi tugas. Kita orang tahu kok. Iki penonton umum. Balik kalah. Gak pegel lah terus main kalah tok. Menang tok aku itu. Batine mau. Kon yo gak pegel tok terus kalah yo sik nonton ae batin. Kon iki lo kalah ngomel. Ya kon tuku ae tiket, ya kon nonton ae. Baru mulai ya karo, Mas, sampean manggil. Iya, Mas. Walah tok, Mas. Aku tiket gak apa-apa. Aku meneng nonton ya nonton terus. Mbok yo aja kalah, Mas. Gak dilokno bojoku aku bahasa. Bayang sampe ngono. Ya Allah. Aku nang Delta sing nemu cerita lucu-lucu kan. Ya di ukuran ya antara seneng ambek susah akeh seneng ya sih. Karena iku sing gawe kekuatan kene nang Delta Mania iku. Lucu-lucu. Ana sing nonton nang Bali. Metu teko bis, lungguh-lungguh nang warung ketinggalan. Akhirnya mulas stasiun numpak truk. Jasik, kok tinggal aku nanti? Aku baru sadar bahwa iku dhek gak ono nang bis iku. Baru areke mudhun teko truk. Kok tinggal sih? Lho, kok kan nang bis? Matamu, gak ono aku. Tinggal arek. Oh, gak harus sepurane, boleh sepurane wis. Paling enak boleh jek sepuro tok wis. Ya apa? Ngatur sakmono kene. Lah salah kon metu. Aku ya luwe Ci, ndolek pop mie apa ya sakarepmu kon ngomong nek koordinatormu. Koordinator turu Ci. Ya wis gak ono sing iso disalahno. Nang Gilimane penggone gede ya. Care dhek nang stasiun Pak Truk ngomel-ngomel mulai nih ngono. Ya sepurane ya. Ya untung iso mulai ngono. Walaupun gak kok duit iso mulai. Tapi pada intinya Delta Mania ya apik nonton timbang supporter liya. Delta Mania iki iso dikategorikan iku masih mudah dikendalikan. Pendekatan personnya itu lebih mudah. Pertama SDM-nya alhamdulillah Sidoarjo mumpuni. SDM Sidoarjo iki. Kedua, masyarakat harus bawa di tingkat desa. Dia punya perilaku kalau itu yang terbaik kita nurut. Nah, kultur itu yang saya sukai. Jadi Pak ngene-ngene, ya sing penting apik ya sejalakno, gak apa-apa. Nah itu. Kalau itu baik untuk semuanya, kenapa tidak? Nah itu loh Mas. Itu yang aku nonton arek Sidoarjo itu masih bisa dikendalikan. Dan tidak ruwet anak Sidoarjo ini. Asal diberi penjelasan yang logika dan masuk akal, dia nerima. Saya pernah, anak ini wis urun, tiket mangan, waktu dere pas nonton pertandingan untuk tiket tok untuk mangan. Tak penjelasan, aku nonton duit gini, segoku kon pangan nah. Enggak wis Mas, gak tega aku. Loh, tapi kan gak entuk sego, gak apa-apa Mas. Sing penting kabeh kumanan, aku seneng sampean ngomong jelasno. Iku tak hargai. Cuma aku njuk alamatmu sampe nomormu. Suatu saat kon ben Sidoarjo tak traktir. Bentuk balas budiku nang sampean. Bentuk penghargaanku nang sampean enggak menjadikan ini tambah ruwet ngono lho. Masalah kene nang luar kota wong liya kene tukaran, ya gak etis elek dipandang wong Jawa. Iki sak supporter tukaran dhewe mek urusan sego ya isini-sini ya. Ya enek Sidoarjo iso dijelasno, iso dikandani. Iku sing tak seneng tukar Sidoarjo. Arek saiki tambah enak. Sidoarjo ku enak arek. Oh, gak jamin kota-kota lain walaupun besar bisa mudah diatur. Enggak semuanya bisa. Intinya Sidoarjo is the best lah. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah hilang, nggak akan tak tinggal Sidoarjo itu nggak akan. Sampai saya aku duwe cita-cita. Aku pengen meneh-meneh rezekiku melimpah. Aku pintu komen Sidoarjo pertama, balik nang Sidoarjo. Sidoarjo pengen ngirim gak ngerti. Kedua, kepingin tuku Deltras, tak bangun stadion, kompleks sentere, histori sejarah piala, jersey apa tak kumpul dari satu, supaya anak turunku meneh-meneh sampai kiamat
cek ero nilai sejarahnya Kilo Deltras. Salam virus damai Delta Mania. Salam virus damai Delta Mania. Deltras adalah makna dari kesatuan pemuda di Sidoarjo. Jadi sepak bola itu jadi kehidupan, roh setelah agama. Agama tetap nomor satu ya. Tauhid ini nomor satu ya. Nomor dua sepak bola. Jadi sepak bola mewarnai kehidupan bener loh. Di kalangan di saat mereka terpuru maupun senang, itu ada ngono lho.